Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang telah diberikan, di mana yang pertama itu soal yang pertama diberikan matriks A yang itu 1, 6, 2, 4, 1, 5, minus 1, 8 dan 1, dan matriks B 278, 041, 123. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat penjumlahan yang dilakukan itu secara elemen sejajar. Nah, di mana matriks A tambah B itu 1 ditambah 2, kemudian 4 ditambah 0, kemudian minus 1 ditambah dengan 1. Nah, kemudian 6 ditambah 7, 1 ditambah 4, dan 8 ditambah 2. Kemudian 2 tambah 8, 5 tambah 1, dan 1 ditambah 3. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 1 tambah 2, 3, 4 tambah 0, 4, minus 1 tambah 1, 0, kemudian 6 tambah 7, 13, 1 tambah 4, 5, 8 tambah 2, 10. Kemudian 2 tambah 8, 10, 5 tambah 1, 6, dan 1 tambah 3 itu 4. Ini hasil dari penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Kemudian yang kedua, itu kita diminta menghitung hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita mengkalikan setiap elemen diperoleh dari baris A dikali dengan kolom B. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, 1 dikali 2, 4 dikali 7. Ini kita kalikan baris dikali kolom, sehingga ini hasilnya teman-teman bisa lihat di sini 1 dikali 2, 4 dikali 7, tambah dengan minus 1 dikali 8, kemudian 1 dikali 0, baris yang pertama dikali dengan kolom yang kedua, kemudian baris yang ketiga dikali dengan kolom yang ketiga. Nah, ini hasilnya, dan hasilnya di sini adalah 22, 83, 47, 15, 12, 21, 6, 32, dan 15. Nah, untuk soal yang ketiga itu kita diminta menentukan hasil perkalian matriks antara transport dari A dan B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perkalian antara A transport B itu kita dapat dari di sini teman-teman 1 4 minus 1, 6 1 8, 2 5 1 kita kalikan dengan 2 7 8 0 4 1 1 2 3, sehingga hasilnya di sini kita dapatkan 60 55 60 26 9 33 19 21 18. Nah, yang soal nomor kedua itu dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas, di mana psi sum itu adalah x t minus a e pangkat i kx minus omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger suatu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah f psi sama dengan e psi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini diberikan fungsi gelombang partikel bebas. Di sini psi dalam kurung x atau t sama dengan a e pangkat i x kx minus omega t. Nah, kini kita di sini gunakan relasi de Broglie, di mana rho sama dengan h bar k, e sama dengan h bar omega. Nah, kita menggunakan operator energi dan momentum, sehingga di sini kita menggunakan operator energi dan momentum, sehingga E prime sama dengan I h bar do per do T dikali dengan PH
P prime sama dengan minus H bar do per do X. Kemudian energi totalnya di sini adalah E sama dengan P2 per 2M tambah V, maka I H bar do psi per do T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat tambah V. Untuk keadaan stasioner, psi xt sama dengan psi kali X E pangkat minus IET per H bar. Nah, jadi di sini kita diperoleh persamaan Schrödinger untuk waktu yang independen adalah minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat tambah V psi sama dengan E psi. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri, suatu partikel bergerak dalam kotak satu dimensi dengan panjang L. Potensial dalam kotak didefinisikan sebagai Fx sama dengan 0 untuk 0. Nah, F dari X sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai L sama dengan selain itu tak hingga selain itu. Nah, untuk soal nomor 3 ini yang A itu kita diminta tuliskan persamaan Schrödinger waktu independen untuk partikel dalam kotak satu dimensi. Tentukan syarat batas yang harus dipenuhi oleh fungsi gelombang psi X. Nah, untuk persamaan Schrödinger sendiri di sini minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan E psi. Nah, untuk syarat batasnya itu psi sama dengan 0, psi kali 0 sama dengan 0, psi kali L sama dengan 0. Nah, untuk B sendiri, untuk B itu kita diminta untuk mencari solusi fungsi gelombang psi X dan tentukan energi eigen En yang diperoleh. Tunjukkan bahwa energi hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu atau terkuantisasi. Nah, untuk fungsi gelombang dan energi eigen, solusi umumnya itu kita menggunakan persamaan Fx sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Nah, dari syarat batas B itu sama dengan 0, sehingga K sama dengan N NP per L sama dengan N itu adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga di sini energi eigennya itu sama dengan En sama dengan N2 N kuadrat psi kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Nah, berikutnya untuk C, berapa nilai energi keadaan dasar N sama dengan 1 jika L itu sama dengan 1 nm dan massa partikel adalah massa elektron Me sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, di sini untuk energi keadaan dasarnya itu diketahui N sama dengan 1, L sama dengan 1 nm itu kita konvers lagi menjadi sehingga hasilnya itu 10 pangkat 9 meter. Nah, ME-nya itu sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 3 1 kg, sehingga di sini E1 sama dengan pi kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat, sehingga hasilnya di sini adalah 6,02 kali 10 pangkat minus 20 J, atau kita bulatkan lagi menjadi 0,376 eV. Nah, untuk soal nomor 4, sebuah partikel dengan massa M bergerak dalam potensial F kali X yang diberikan oleh Fx sama dengan tak hingga X lebih besar 0 sama dengan 0. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk keadaan terikat E sama dengan L lebih besar V0 itu solusi umumnya yang daerah kedua itu psi sama dengan A sin Kx, kemudian daerah ketiganya itu psi sama dengan CE pangkat minus Kx. Dengan K sama dengan akar dari 2m E per H bar kuadrat, sehingga di sini menjadi K sama dengan akar dari 2m
kali V0 kurang E per H bar kuadrat. Jadi syarat kontinuitas itu menghasilkan K COC kali KA sama dengan minus K. Nah, ini menentukan energi terikat secara implisit. Nah, kemudian untuk soal nomor 5 itu suatu sistem kuantum dinyatakan oleh 3 vektor basis pertama, kedua, dan ketiga dalam bentuk psi sama dengan 1/3 1 kali 1 tambah akar 5 per 3 kali 2 tambah akar 3 kali 3 per 3 kali 3. Nah, di sini untuk suatu sistem kuantum dinyatakan oleh 3 vektor basis. Nah, untuk yang pertama, buktikan bahwa psi itu ternormalisasi, sehingga di sini psi per psi itu sama dengan 1/9 tambah 5/9 tambah 3/9, itu hasilnya adalah 9/9 sama dengan 1. Nah, ini yang 1/9 tambah 5/9 tambah 3/9 ini kita dapat dari 1/3 dikuadratkan, sehingga hasilnya itu 1/2 tambah 3/2 itu hasilnya adalah 3/9, sama juga dengan yang di sini. Ini teman-teman bisa lihat contohnya di sini, sehingga ini ternormalisasi yang A. Terus kemudian yang B, kita hitung probabilitas menemukan dengan sistem dengan keadaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita buktikan bahwa probabilitas totalnya bernilai 1. Nah, P1 di sini P1-nya sama dengan 1/9. Nah, P2-nya itu sama dengan 5/9. P3-nya sama dengan 3/9, sehingga total P-nya itu adalah 1.